Al-Habib Muhammad Al-Haddar, mertua daripada Syedil Habib Umar bin Salim bin Hafin. Sebagaimana telah bercerita Al-Habib Umar bin Hafin, ketika suatu malam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar keluar dari Masjid Jami. Tiba-tiba ada seseorang yang kurang ajar sedang menghadang dan mencaci maki beliau di depan pintu. Mendengar cacian yang mengagetkan itu, beliau hanya mengucapkan terima kasih. Lalu beliau segera pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, beliau berkata, "Aku berusaha membersihkan hatiku sepenuhnya, dan sekarang orang itu benar-benar telah aku maafkan. Namun aku menyesal karena telah menunda untuk memaafkannya. Semestinya aku telah memaafkan dia sejak di pintu masjid tadi. Tapi mengapa aku baru bisa memaafkan dia sepenuhnya setelah aku tiba di rumah? Harapanku adalah bisa langsung memberinya maaf saat ia mencaciku. Tetapi aku tadi hanya mengatakan terima kasih dan langsung pergi." Lihatlah penyesalan beliau ini. Tahukah kalian bagaimana akhlak para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala? Telah diceritakan bahwa suatu hari Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar sedang duduk bersama Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sigam. Lalu Al-Habib Abdul Qadir memujinya, "Wa mujahidun fihim azimul mauqi." Seseorang mujahid yang ada di antara mereka yang begitu besar perannya. Al-Habib Abdul Qadir menyebutnya sebagai seorang mujahid, menandakan kesungguhan dan semangat Al-Habib Muhammad Al-Haddar dalam beribadah, mengajar, dan menyebarkan dakwah. Para pemuda pun tatkala ingin mengikuti langkah beliau, mereka mengatakan, "Kami tidak mampu mengikuti Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Sungguh banyak sekali sholatnya, beliau banyak membaca Al-Quran, beliau banyak mengajar dan berdakwah." Sehingga mereka pun pergi karena tidak mampu mengikuti amalan Al-Habib Muhammad Al-Haddar. Padahal kala itu beliau sedang menahan sakit yang dideritanya. Bahkan beliau pernah menyinggung semangatnya di hadapan para murid yang beliau didik di pondok yang beliau dirikan di kota Baido. Beliau berkata, "Andai saja Allah masih memberiku kesehatan yang dahulu kumiliki, niscaya aku tidak akan membutuhkan kalian para pemuda untuk mengurus pondok ini. Saya sendiri yang akan mengerjakan urusan pondok ini semuanya. Namun karena kondisiku sedang sakit, maka aku masih membutuhkan bantuan kalian." Sungguh semangat yang luar biasa. Di saat beliau sakit saja, tidak ada yang bisa mengejar semangat beliau, baik para pemuda atau seusianya, baik dalam ibadahnya, kesungguhannya, keilmuannya, serta dalam menjaga adab-adab yang diwariskan oleh orang-orang yang mulia. Al-Habib Ibrahim bin Umar bin Aqil bin Yahya menyebutkan ikatan keilmuannya kepada guru-guru beliau di dalam qasidahnya. Di antara guru beliau adalah Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Lalu dalam qasidah tersebut, beliau menyebutkan bahwa muridnya yang bernama Al-Habib Muhammad Al-Haddar, ia pewaris syir dari Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau telah memberi isyarat kepada Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar sebagai pewaris keilmuan yang bertugas untuk berdakwah dan menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus sesuai apa yang telah dibawa oleh para rasul. Al-Habib Ibrahim berkata di dalam qasidahnya, "Kami mengambil ilmu dari Al-Imam Asy-Syatiri, dan Al-Imam Asy-Syatiri adalah penerus para pendahulu kami. Beliau adalah tuanku Abdullah Asy-Syatiri yang menyebarkan banyak manfaat bagi manusia. Beliau adalah seorang mujahid yang bersungguh-sungguh. Beliau memiliki perhatian yang besar kepada kami. Semoga Allah membalasnya yang telah mengajak kami kepada jalan yang benar dan memberi kami petunjuk. Akan tetapi kami tidak berani meminta ijazah dari beliau karena kewibawaannya yang telah menguasai hati dan sanubariku. Guruku itu seorang yang sangat berwibawa, dan kewibawaan beliau itu berasal dari pakaian takwa yang semestinya wajib dimiliki
oleh setiap orang, dan aku pun bersahabat dengan pewaris sirnya yang telah meniru beliau dalam perjalanannya menuju Allah dengan penuh pengawasan. Yang saya maksud pewaris beliau adalah Muhammad bin Abdullah Al-Haddar yang sungguh-sungguh dalam memberi janji dan ancaman. Dahulu, ketika awal kaum komunis datang ke negeri Hadramaut, mereka menangkap Al-Habib Muhammad Al-Haddar dan memenjarakannya. Beliau dipaksa untuk dibawa masuk ke dalam mobil para komunis itu. Namun di tengah perjalanan, setiap kali mereka menghentikan mobil untuk istirahat di suatu tempat, Al-Habib Muhammad malah menggelar selendangnya untuk melaksanakan sholat. Dan ketika datang waktu sholat, beliau berkata kepada orang-orang Islam yang menjadi bawahan komunis itu, "Hei kalian, sholatlah denganku." Namun mereka yang membangkang pada agama itu menjawab, "Baju kami najis." Beliau berkata, "Ini ada selendang saya, pakailah ini, lalu sholatlah bersamaku." Namun mereka tetap enggan. Pada akhirnya, mereka memasukkan beliau ke penjara kota Mukalla. Namun beliau merubah suasana penjara menjadi pesantren. Meski di dalam penjara sekalipun, semangat beliau dalam berdakwah dan menyebarkan ilmu tidak ada hentinya. Beliau mengajak orang-orang yang ada di dalamnya untuk belajar, mengaji, berzikir, menunaikan sholat berjamaah, dan menjalankan sunnah-sunnah, sehingga terdengar gemuruh zikir para jamaah di tengah penjara tersebut. Dan Allah tundukkan hati-hati orang-orang yang ada di penjara itu, sehingga mereka melayani beliau dan mengerjakan kebutuhannya. Beliau pun takjub dan heran melihatnya. Beliau menetap di penjara tersebut beberapa saat, hingga tiba waktunya beliau dikeluarkan dari penjara. Namun mereka penghuni penjara berkata, "Wahai Habib, jangan tinggalkan kami. Allah telah merubah suasana penjara ini ke suasana yang indah dengan kehadiranmu, seakan kami tidak ada dalam penjara." Beliau pun akhirnya dikeluarkan dari penjara, dan saat bertemu dengan ayah Al-Habib Umar, beliau berkata kepadanya dan orang yang bersamanya, "Semoga penjara akan menjadi penebus dosa untuk kalian, dan semoga Allah menjauhkan kalian dari segala kejahatan. Kami tidak tahu apakah para komunis itu masih akan datang mencariku setelah aku pergi dan akan melakukan banyak hal kepada kita semua." Maka Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar pun pergi dari Mukalla. Namun mereka para komunis itu mengikutinya dari belakang. Mereka mendapati beliau keluar dari perbatasan Yaman menuju kota Baido. Namun Allah menyelamatkan beliau dari kejahatan para komunis tersebut. Selama 15 hari mereka menetap di kota Baido untuk mencari Al-Habib Muhammad Al-Haddar. Namun mereka tak mendapatinya. Beliau termasuk ulama terakhir yang keluar dari wilayahnya. Sejak awal, orang-orang berkata kepada beliau, "Sebaiknya Anda keluar dari sini dan mengasingkan diri agar selamat dari ancaman komunis." Akan tetapi beliau menjawab, "Saya tidak akan lari dari medan perang." Beliau tetap berada di tempat beliau. Lalu beberapa saat, Allah singkap segala kesulitan dan keadaan pun membaik dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan datang setelahnya masa penculikan dan penyiksaan serta hal-hal buruk yang lain yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada penduduk Hadramaut. Akan tetapi mereka para ulama tetap sabar menerima ketentuan Allah. Lihatlah sekarang ini di Hadramaut pondasi-pondasi para komunis itu telah runtuh, sedangkan pondasi-pondasi mereka para ulama semakin kokoh. Pondasi para ulama yang diculik, yang disiksa, yang dipenjara, yang diusir oleh mereka justru saat ini semakin kuat di negeri kita, bahkan di penjuru dunia. Telah runtuh komunis, tetapi Islam semakin kuat di sini. Mengapa? Karena negeri kita dan dunia ini adalah kerajaan milik Allah. Hanya Allah Raja yang berkuasa. Tiada yang memiliki kekuasaan kecuali Allah, dan tiada yang dapat melawan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib Muhammad Al-Haddar juga pernah menyebutkan bahwa guru beliau
Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri pernah berkata kepadanya, "Jika dengan mengupas daging tubuhku dapat mendatangkan manfaat untuk dakwah dan agama Allah, maka aku tidak akan ragu untuk mengupas dagingku." Lihatlah, beliau tidak segan-segan mengupas dagingnya untuk kemaslahatan agama dan dakwah. Inilah perjuangan dan pengorbanan para ulama yang sungguh-sungguh di jalan Allah, dan Al-Habib Muhammad Al-Hadar juga mewarisi sifat ini dari Al-Habib Abdullah Asy-Syatiri radhiyallahu anhum.